Assalamualaikum semua, kaum rebahan, rekan-rekan kultivator, para penatua, dan master sekte. Jangan lupa memakai headset sebelum mendengarkan. Langsung saja ke ceritanya. Pada malam bulan purnama, Ye Chen terbang melintasi langit selangkah demi selangkah. Wajah tuanya, janggut yang bergoyang, dan mata yang cerah menunjukkan kebangsawanannya. Terlalu banyak tekanan, kekuatan tulang suci hancur. Rentang hidupnya hilang karena penguburan dan sisa hidupnya terbatas. Hanya tripod yang memuaskan. Pertempuran itu menelan 6 pasukan semi kekaisaran yang luar biasa dan sombong secara berurutan. Sayangnya, karena kemerosotan budaya, seorang master hanya mencapai tingkat mendekati kecerdasan. Namun, dengan kekuatan angin, dia menciptakan sebuah rune di tangannya. Jimat pelacakan terhubung ke punggawa Fengxian, memungkinkan pelacakan lokasi. Pemirsa awal memantrai Fengxian, mencegahnya melarikan diri. Menempati Xiang dan pergi ke pegunungan Tianshan. Ikon pelacak telah berubah menjadi tirai air kecil, menunjukkan lokasi Phoenix di gurun barat. Ye Chen mengenali orang itu, tapi tetap tenang meski kaget. Dia mengatakan bahwa dia mengejarmu kemana-mana, bahkan segunung mayat berdarah. Ya Tuhan, lebih dari 12 siluet muncul dari langit, berteriak dan berlutut di tanah sebelum jatuh ke tanah. Mereka bukan warga Deep Wilderness, yang berasal dari Star Realm. Setelah mendengar tentang Ekaristi, mereka menjadi akrab dengan banyak legenda. Ada jalan berdarah yang tersembunyi dan sepi selama 200 tahun di belakang legenda ini. Ye Chen mengangkat tangannya, dengan lembut memberi kekuatan untuk mengangkat kerumunan, tersenyum pada orang asing di kampung halamannya. Ada yang tua dan muda, satu atau dua orang belum pernah bertemu, tetapi telah bereinkarnasi. Ye Chen, pemimpin Chu, yang menyerap semua sampah, bereinkarnasi dan menangis bersama lebih dari selusin orang lainnya karena usia tua, kelemahan, dan tidak tahan lagi. Meninggalkan Deep Kontinen maaf, sejauh mungkin. Suara Ye Chen serak, 100 tahun kemudian, kita akan bertemu di Kunlun. Kami tidak akan pergi. Lusinan orang suci yang tabah lelah. Ye Chen memberi perintah dan menjatuhkan 11 orang dari langit. Jika kau mengenaliku sebagai Holy Elemental Lord, maka pergilah. Dia akan membawanya kembali ke kampung halaman Anda tahun depan. Ye Chen baru saja selesai berbicara, meninggalkan bayangan unik yang dengan cepat menghilang. Tunggu hingga lebih dari selusin orang bereinkarnasi oleh Daichu. Ye Chen menghilang, dan saya sangat bingung. Bin Min baru saja mulai bangun ketika dia tiba di Kunlun kota. Dia harus menggunakan teleportasi untuk pergi ke gurun barat Huyan Hoang. 10 orang bijak dan 6 paramiliter imperialis dikalahkan oleh Ekaristi. Tidak lama kemudian saya tiba di kota kuno, saya mendengar desas-desus dan tamparan. Kemarin, lebih dari 20 orang suci dibunuh oleh Ye Chen. 100.000 biksu dimusnahkan di luar kota kuno Kunlun. Kaisar tidak berani masuk. Dia berbisik kepada pria itu, memikirkan buah persik Sundi. Xiang berteriak minta tolong tetapi tidak bisa berkata-kata. Keluarga Xiang juga menderita. Itu adalah surat kabar legendaris yang menyebabkan dewa jahat di Ebden. Sekelompok gereja dan sekte lain melarikan diri. Ada kekuatan yang bermusuhan melawan di Ebden. Tadi malam, mereka semua menyelinap sangat jauh. Ini karena keberadaan suku abadi, para dewa dan burung Phoenix yang menyatakan keberadaan mereka sejak lama. Jika ini masih terjadi, masalah ini akan berdampak besar pada Ye Chen. Jalan sibuk, ada percikan. Ye Chen berjalan ke Dacheng. Tulang suci itu luar biasa, tetapi memancarkan aura jahat. Dia berlalu dan desas-desus mereda, menarik perhatian semua orang. Penjahat yang kuat telah pergi. Menakutkan, orang-orang muda tidak merayakan Ekaristi. Orang-orang bersemangat dan memandang Ye Chen dengan mata yang hidup karena penampilannya yang tua dan berjanggut. Mereka menunjukkan pentingnya mereka di masa lalu. Ye Chen memiliki rambut putih sebagai orang tua di zaman surga. Dibandingkan dengan hari ini, terlihat sama. Roh jahat yang kuat dan aura yang menindas membuat Sage Agung tidak nyaman. Ada 8 pencapaian Ekaristi. Ye Chen dengan tenang naik ke teleporter dan berkata, Gurun Barat. Orang tua itu membuka grup teleportasi, dan Ye Chen segera menghilang, menyebabkan penjaga di Saint Royal Plain gemetar ketakutan. Setelah dia pergi, kerumunan berkumpul dan memasuki formasi teleportasi. Banyak orang melakukan perjalanan ke gurun barat untuk bertemu Ye Chen, mengetahui bahwa kemanapun dia pergi, akan ada pertunjukan yang bagus. Berita itu menyebar,
dan orang-orang malas pindah ke Gurun Xuanhuang Barat untuk menghindari bertani. Tanah murni Gurun Barat damai dan kuat, memungkinkan penanaman dupa. Di Gurun Barat terdapat banyak kuil Buddha dengan peminat yang tersebar. Aroma candi kuat dan luas. Ye Chen menginjak sutian dan jubahnya melambai pelan. Beberapa bulan kemudian, di Gurun Barat, Ye masih merasakan rasa hormat yang sama terhadap ajaran Buddha. Terlepas dari sifat sucinya yang kuat, dia menghormati kekuatan pemikiran yang tidak terbatas di bidang ini. Biksu itu mengikutinya mendekati Gurun Barat. Ada beberapa gelombang, dan orang mengira mereka adalah saudara Ye Chen. Akhirnya, Ye Chen berhenti. Terdekat adalah Gunung Moling Barat, tempat Feng Xian bersembunyi di Lingshan, keputusan yang bijaksana. Dewa Sakya bertanya apakah pendonor telah menemukan jawabannya. Kata-katanya membut dan bergema di langit. Junior sedang mencari Feixon, kata Ye Chen samar. Biksu Sifang terkejut saat mengetahui bahwa Phoenix Immortal telah datang ke Lingshan dan menyadari bahwa dia sudah bersembunyi di sana. Seringkali, Lingshan kesulitan berteman, Ye Chen mungkin tidak baik lagi, keluh seseorang. Tidak, Lingshan adalah gunung suci dalam ajaran Buddha. Dengan Yang Mulia Sakyamuni dan Kaisar, Diepfran, betapapun marahnya mereka berani bertarung di sini. Sulit untuk mengatakannya, tidak ada apapun di dunia ini yang berani dia lakukan. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi berdiri diam, seolah-olah dia bisa melihat musuh besarnya Feng Xian melintasi langit yang sangat halus. Feng Xian berbisik, dan dia melakukan ritual Buddha dengan sikap melihat dunia. Tentu saja, Ye Chen dengan jelas melihat kilatan di matanya, seolah ingin mengatakan, "Aku membunuh semua kerabatmu, ayo bunuh aku." Yang Mulia, Junior ini menghormati Anda sebagai gerbang Buddha, apakah Anda benar-benar ingin melindunginya? Kata Ye Chen lemah, dengan mata kuning, tanpa menyipitkan mata pada Sakyamuni. Dilihat dari kuartetnya ada serunya, benar-benar bakalan adu jotos. Ahli kuasi kaisar sangat kuat, kultivasinya lemah, dan banyak orang jatuh ke tanah karenanya. Kerumunan berubah, mereka dengan panik mundur, tidak berani bergerak maju, Ye Chen terlalu kuat, tidak mampu menahan tekanannya. Aku benar-benar ingin bertarung, ini makam Gurun Tai. Suara getaran bergema di mana-mana, mengguncang keberanian Ye Chen. Begitu pertempuran ini dimulai, itu akan menjadi gambaran dunia yang berantakan. Ini, perubahan pertama, dan setelah itu, akan memakan waktu lama. Ledakan, di atas 9 langit, guntur muncul dari awan gelap. Langit dan bumi berguncang, umat manusia kehilangan cahaya Buddha. Ye Chen menginjak lautan darah iblis, memandangi langit berbintang, menelan waktu, dan darah bergoyang di langit. Tanah hantu yang unik telah digali, banyak ilusi terwujud. Pegunungan tulang, darah mengalir ke sungai, bintang kecewa, matahari pecah. Kehancuran itu saling terkait dan terbalik. Mengapa kamu melakukan ini lagi? Kata pendonor. Sakyamuni keluar dari Lingshan dan berdiri di sutian dengan tatapan welas asih dari Buddha dan keagungan Kaisar. Roh manusia menyatukan kekuatan dan menyerap semua makhluk hidup. Buddhisme berbicara tentang sebab dan akibat. Kebencian saya atas penyebab kematiannya tidak ada habisnya. Ye Chen berjalan di langit berbintang, meledak di langit. Sakyamuni menghela nafas, mengangkat tangannya, dan terdengar suara tinju yang beradu. Lingkaran cahaya, kepalan tangan menghantam telapak tangan, menyebar tanpa henti, memurnikan dunia. Gunung-gunung runtuh satu demi satu. Tulang lengan Ye Chen patah, darah suci menyembur keluar. Apa yang dia lawan adalah semi-kaisar sejati bernama Sakya yang sangat kuat, bukan semi-kaisar biasa seperti yang lain. Mereka berdua adalah Kaisar Zun, dan leluhur dari Burning Ji yang dibunuh oleh Sakya berbeda dengan Sakya sendiri. Sakyamuni berdiri kokoh seperti gunung besar. Ye Chen menjerit dan bergegas membunuh roh jahat itu. Walaupun dia tahu bahwa Sakyamuni sangat kuat, dia tidak takut. Hormati Buddha, tapi jangan terlalu takut. Untuk membunuh Phoenix abadi, Gunung Sakyamuni harus dihancurkan. Hutang darah orang tua harus dibayar dengan darah. Sakyamuni memancarkan energi yang kuat, menghalangi Ye Chen dengan kekuatan pikiran dan cahaya Buddha dari pohon Bodhi. Namun, Ye Chen dapat menghentikan waktu dalam satu gerakan menggunakan skrip segel kuno dan Chaos Dao. Sakyamuni kaget saat Ye Chen menikamnya dengan pukulan tiba-tiba. Ekaristi tulang daceng sangat kuat dan memiliki kekuatan tempur 10 kali lebih banyak. Pertempuran terjadi kemudian, menyebabkan dunia kehilangan warna dan runtuh. Ke samping,
Tubuh suci kuno dengan tulang suci besar, kekuatan suci mendukung pertempuran, buka Xianlun Tianbu, kekuatan tubuh 10 kali lipat dari Dewa Perang. Serangan sederhana dan dominan, tidak ada senjata ajaib, hanya tinju emas yang tak terkalahkan. Setiap tinju memancarkan ribuan kekuatan magis yang mendominasi. Sang Buddha, agung dengan meditasi dalam mengendalikan energi makhluk-makhluk, bagaikan dewa yang gemilang. Meski kekuatannya lembut, tubuh suci Ye Chen sering retak. Pertempuran goyah, serangan mundur. Menatap langit dan bumi dengan takjub, setara dengan Buddha, mengejek ekaristi tubuh agung. Biksu itu perlahan berkata, kekuatan tempur pemakaman Xian Luantin 10 kali lebih besar dari itu, dan itu tidak sia-sia. Bila kotanya besar, tidak perlu membuka pemakaman surgawi, gantung saja Sakyamuni dengan satu tangan. Orang tua di langit berkata, Biksu Sifang memandang lelaki tua itu dengan hormat. Apakah lelaki tua malang itu menangkap ikan dan melihat pertunjukan sebelumnya? Kagum dengan pikiran setengah kaisar ketika dia melihat bahwa Ye Chen dan Sakyamuni sama-sama kuat. Dia senang dia tidak mengendalikan siang hari itu karena jika dia melawan Ye Chen, dia tidak akan sendirian. Semakin kuat tulang suci, ekaristi akan hilang. Pria tua itu berkata dengan galak. Senior bilang itu tidak salah. Kaisar ada di Lin San. Putri Phoenix, ahli penipuan. Orang tua Zhou memandang Feng Xian di puncak gunung dan berkata, Phoenix menyaksikan pertempuran di atas gunung dengan kasih sayang yang dalam dan tujuan yang tak tergoyahkan. Awalnya, dia menganggap dirinya seorang Buddhis yang saleh, penyayang, dan tulus. Namun, saat diajak bertarung, ia menyadari kelemahannya dalam bertarung. Matanya bersinar dengan kelicikan. Tidak ada cara lain selain mengagumi perhitungannya sendiri dalam memimpin Ye Chen melawan Lingshan. Rencana hebat, bisa menghancurkan musuh. Tunggu klan Phoenix kembali, lepas cadar kamuflase untuk diberkati oleh keluarga. Menonton pertempuran, dia selalu ingin tertawa histeris saat melihat kehampaan berdarah Ye Chen, tapi dia harus menutupinya dan menyamar sebagai orang yang serius. Apa yang kamu bercanda? Su terpesona melihat Feng Xian tidak memperhatikan kemunculan Si Zun di belakangnya di puncak gunung dengan mata Buddha yang sunyi. Aku hanya kasihan, di mana tawanya? Feng Xian menyesali, kesalahanku. Si Zun terkesan dengan Putri Phoenix. Keluarga Buddha memiliki pengaruh besar pada saya, upacara Feng Xian menjadi semakin mirip. Ye Chen berdarah dan tubuhnya ditekan oleh tanda Buddha saat dia berbicara dengan Puff. Tulang suci lemah, Sakyamuni terlalu kuat. Mata Sakyamuni memohon untuk menarik diri dengan kasih sayang. Aku lebih baik mati daripada mundur. Ye Chen menjerit, matanya merah, berlumuran darah, dan kemudian hancur lagi. Ye Chen, seseorang berteriak histeris. Ji Ningsuang dari Wang Chuan dapat melihat foto ini dari jarak ribuan mil dengan mata berkaca-kaca. Ye Chen berada di gurun barat Xuan Huang, di zona terlarang dari sungai tak berujung yang terlupakan. Selama 2 abad, dia melakukan perjalanan ribuan mil tanpa melihat. Gambar lama tercetak di jiwanya. Apakah ekaristi begitu kuat? Po Meng muncul sambil mendesah. Ibu, bantu dia. Ningsuang menangis sambil menatap Tan Man. Dia tidak ingin Diep Den mati, tidak ingin putranya memiliki ayah. Orang tua masih tidak bisa pergi. Po Meng tanpa daya menggelengkan kepalanya, biarkan aku pergi. Ningsuang memohon, tubuh tua tidak berdaya. Po Meng menggelengkan kepalanya, menatap perut bagian bawah Ji Ningsong yang membengkak. Mereka harus menunggu raja kembali. Ji Ningsuang tampak sedih. Apakah Anda atau anak itu, lelaki tua itu akan menyegel Anda? Po Meng mengangkat tangannya. Lingkaran sihir kuno muncul di telapak tangannya dan tercetak di antara alis Ji Ningsuang. Tidak, 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 teriak Ningsuang. Sulit untuk menghentikan larangan itu dan jiwa akhirnya tertidur. Setelah disegel, matanya menjadi gelap, menatap Lingshan, berharap bisa menyentuh wajahnya untuk menghilangkan usia tua. Akhirnya, dia jatuh dan tenggelam ke dasar Wang Chuan. Saya bangun lagi, saya tidak tahu tahun berapa, apakah Diep Den masih ada? 3 ledakan terdengar, tanah yang dulunya terang dengan cahaya Buddha kini diliputi kegelapan, semuanya terbalik. Bumi runtuh, langit retak, darah menyelimuti dunia, menyatu dengan tempat suci, tetapi menciptakan keheningan yang sulit dipahami. Dunia yang kacau, pertempuran antara iblis dan Buddha, legenda darah, dengan mulut berdarah dan hati yang sakit, Ye Chen melakukan ekspedisi. Telepon membuatnya bingung.
Saya tidak tahu bahwa Jining Suang berada di Wangchuan dan sedang hamil. Tidak mendengar panggilan, jari Buddha telah datang. Tubuh Ye Chen terbuka, mundur, dan langit meledak. Hati membunuh, menjadi karma. Sakya berbisik, gunung spiritual diblokir. Pikiran membunuh pikiran, juga obsesi. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, "Belt membayar dengan belt." Karena semua keinginan mengikuti, mereka tidak boleh mati memasuki jalan, melayani pencerahan Dharma, dan membantu mereka yang menderita. Umat Buddha mencari jawaban dari Tuhan. Ajaran Buddha, kekosongan, 7 kontak dan 6 keinginan palsu, ketidaktahuan, Buddha murni dan suci. Tanya Tuhan sama dengan punya ambisi. Kejar semua makhluk hidup. Buddha Sakyamuni tersenyum, apakah Anda mengenali Dharma dari mulut saya, yang mulia guru? Keinginan mulia manusia adalah untuk menyelamatkan makhluk hidup, melindungi burung phoenix, dan beralih ke Buddhisme untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Suara Buddha Sakyamuni bagaikan guntur bagi 9 tiu. Buddha saya welas asih, punya keinginan. Generasi muda bisa memilikinya tapi tidak bisa melakukannya sendiri. Saya, ya Tuhan, hahaha. Diep Chen tertawa tetapi dengan cepat berubah pikiran. Mata berdarah menatap Sakyamuni berteriak, di mana saja Anda dalam bencana berdarah? Mengapa Anda peduli dengan belas kasih? Kapan pengaduan akan dilaporkan? Apakah orang yang kamu cintai pantas dibunuh? Kebencian disegel, pemberi jatuh ke lautan penderitaan. Pergilah ke lautan penderitaan. Ye Chen meraung, menendang langit, dan menyerang Sakya. Karma, Sakyamuni menghela nafas dan mengangkat tangannya. Darah suci terciprat, bintang bersinar, Ye Chen menjadi gila. Dengan kekuatan bertarungnya yang ditingkatkan, dia berani menggunakan metode terlarang untuk memperkuat meskipun itu mahal, sungguh gila. Dia punya menggunakan hidupnya untuk memaksimalkan potensinya, dan sekarang dia siap untuk melawan dunia Kaisar Langit lagi. Ini adalah pemikiran tertinggi. Desain seni memberinya momen pada Sakaya, roh jahat Kaisar. Mata Tiu Fan tidak murni, dan dia mengerutkan kening beberapa kali. Rao kuat, pasti kaget. Dia curiga Ye Chen bertarung dengan Kaisar, bukan Kaisar, karena energi jahat tidak dapat dilatih dan telah ditempa menjadi tulang. Tuhan menghalangi Tuhan, Buddha membunuh Buddha. Ye Chen marah, menyerang 8 orang, dan menghancurkan langit. Sakyamuni terluka, tangan emas Buddha retak. Darah Buddha cerah, langit penuh bintang, di sini. Biksu Sifang terkejut. Dewa Sakaya, kaisar seperti dewa asli yang bertanggung jawab atas kekuatan spiritual tak terbatas, berdarah. Ajaran Buddha Sakyamuni sangat mendalam, dia mengendalikan pikirannya tanpa batas. Lawan Sutian dengan teknik rahasia. Saat bertabrakan, Sutian pingsan sementara Sakyamuni dan Ye Chen terluka parah akibat serangan darah dan terjatuh. Fisika suci berkuasa. Semua orang menundukkan kepala dan mendesah ketakutan. Pria tua itu tersenyum saat pertama kali melihat Sakya disetubuhi secara brutal. Bagaimana mungkin? Wong Tian'an di puncak gunung berubah warna dan berkata, Su sangat bersemangat sehingga dia lupa bertindak ketika si Zunyu bertanya kepadanya apakah dia pernah berpikir bahwa jika dia tidak dapat melindunginya dari Lingshan, di mana dia bisa bersembunyi. Kematian adalah kebahagiaan, kata si Zun. Feng Xian bereaksi dengan cepat, menyembunyikan keterkejutan di matanya dan berpose palsu untuk melihat ke seluruh dunia seolah-olah. Si Zun mengingatkannya bahwa Sakyamuni tidak terkalahkan. Anda harus tahu bahwa Lingshan memiliki pasukan kaisar, mungkin tidak akan kalah. Namun, Lingshan sudah pergi. Di mana dia bisa bersembunyi? Xuan Huang telah diangkat dan otoritas kaisar telah siap, hanya Lingshan yang tetap utuh. Jika Lingshan kalah, siapa yang bisa melindunginya? Ini masalah serius. Risiko sama dengan malapetaka, akhir yang menyedihkan. Apa ini? Saat Feng Xian bergumam, semua orang terkejut dan menatap Sutian. Namun, melihat Sutian, U200B Sakyamuni berdiri di lautan pikiran makhluk hidup. Di belakangnya, Buddha emas setinggi 10.000 kaki muncul, dengan wajah ramah dan mata memancarkan cahaya Buddha. Gunung setinggi 8.000 kaki membuat orang kurus. Suara Buddha Agung bergema dalam kegelapan, memasuki kondisi trans. Buddha, teriakan dari Lingshan. 10.000 Buddha bersujud dan bersujud dengan takjub. Sang Buddha, kaisar yang aneh, memegang kekuatan pikiran manusia, hukum yang tak terbatas. Buddha hidup di hati para penyembah dan dapat muncul kembali di dunia.
Sakyamuni terpaksa memindahkan tubuh emas dari 10.000 Buddha. Ye Chen, berhenti. Tidak semua sujud, Zundi tidak berlutut dan menepis lidahnya. Suasana setengah kaisar juga terkejut, 10.000 tubuh Buddha emas diundang, Ekaristi harus berlutut. Seseorang tidak tahan melihat dan mendesah melihat Buddha yang welas asih. Sakyamuni dan Buddha tubuh emas berbicara dengan keras seperti bel dan guntur. Aku tidak tahan dengan belas kasihanmu. Ye Chen meraung pada darah roh jahat dengan mata merah dan urat biru di dahinya. Tubuh emas 10.000 Buddha terlalu kuat dan mengguncang dunia. Tubuhnya retak terbuka, darah suci menyembur keluar, tetapi dia tetap tangguh. Dia memanggil leluhur Ekaristi untuk membantunya melepaskan ikatan. Kesalehannya mengilhami tulang suci yang agung, bersenandung dengan jelas dan siap menerima panggilan sakramental dari generasi muda untuk membantunya berperang. Kekuatan kuno muncul di setiap meridian Ye Chen. Matanya memudar dan menjadi keemasan, sementara rambutnya juga menjadi keemasan. Alisnya mengungkapkan pola ilahi dan simbol Ekaristi, serta bayangan emas suci di belakang mereka. Bayangan ilahi dengan rambut sehitam air terjun, warna-warna ilahi bersinar di ikal dan mata seperti bintang dan langit bumi. Menutupi dunia dengan tatapannya, darah emas mengalir dari tubuhnya dan diikat oleh kekuatan kekaisaran. Dialah yang mengguncang alam semesta, menjadi kaisar tertinggi. Siapa itu? Ternyata ada bayangan suci emas di belakang Ye Chen, mengejutkan semua orang. Chen Zan, kata lelaki tua Zundi dengan santai, menatap Tian Xiao dengan kagum. Fran Qian, kuartet itu terkejut, memiliki tubuh suci yang kuat dan agung. Mitos telah lama diturunkan dari generasi ke generasi, bahwa Ekaristi telah membentuk waktu dan menjungkir balikkan dunia. Namun, kematiannya sangat disayangkan. Dia bisa bersaing dengan kaisar, tetapi dia mati dalam pertempuran yang konyol. Orang tua Zundi kesurupan ketika mereka membicarakannya. Sakyamuni mengundang tubuh Buddha emas 10K, Ye Chen menciptakan Chen Zan Seng Ying, pertempuran yang mengasyikkan. Kaisar dan tuan rumah besar. Buddha, apakah ini pertempuran lintas zaman? Seseorang bertanya, mengacu pada keberadaan Ekaristi Agung yang tidak ada pada zaman Sang Buddha. Tidak ada kaisar selama masa hidup Chen Zan. Sekarang mereka bertemu, mereka harus menebus penyesalan mereka. Penonton melotot. Merupakan suatu kehormatan untuk tidak menyaksikan konfrontasi antara Kaisar Agung dan Ekaristi Agung. Terhormat menyaksikan pertarungan mereka. Terima kasih Ye Chen dan Sakyamuni. Tanpa mereka, sulit untuk menyaksikan pertempuran selama berabad-abad. Kekosongan bergemuruh, dunia dalam kekacauan. Seorang Buddha dan tubuh suci, serta tubuh suci Buddha tercerahkan agung, berdiri di dua ruang, menghadap keluar. Ada dua kekuatan di sini. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, ceritanya akan selalu menakjubkan dan tak lekang oleh waktu. Akan tetapi, ketika Sakyamuni mengeluh, dia berjabat tangan dengan Sang Buddha. Apakah nafasmu untuk manusia atau mayat hidup? Tanya Dipper. Tidak perlu mayat hidup, mereka tidak membutuhkan kasih sayangmu, jawabnya. Ye Chen mencubit segelnya, Sang Buddha mengangkat tangannya, makhluk-makhluk itu berkumpul bersama, terjalin dengan teknik Zen Buddha, dan sebuah swastika terbentuk. Chen Zan mengangkat kepalan emasnya yang bersinar, Taiji menciptakan alam semesta dengan 4 fenomena dan 8 gurun, menggabungkan semuanya menjadi kepalan emas dan mengarahkannya. Teks penyegelan kuno tidak dapat memberkati mereka di bawah pengawasan publik, dan segel Buddha serta kepalan tangan emas cukup dekat. Orang-orang di bawah memperhatikan dengan penuh perhatian. Angin telah pergi, daun-daun telah jatuh. Kekosongan membeku. Saat itu, semuanya menjadi abadi, menyaksikan konfrontasi dua makhluk super. Tangan dan tinju bertabrakan secara mengejutkan. Saya mendengar suara telapak tangan dan tinju berbenturan menciptakan riak emas yang menyebar ke seluruh dunia. Kemanapun saya pergi, bencana melanda. Sungai berubah menjadi terakota, Tuong Nguyen tersentuh. Pukulan sakramental yang hebat dan Buddha menghancurkan dunia dan menggelapkan cahaya. Forgotten Chuan juga kena. Dua bayi bertemu saat ini membuat orang emosional. Po Meng tertawa untuk menenangkan ombak. Area terbatas Forgotten Chuan hening sejenak. Langit ilusi kosong, warna emas dari 10.000 Buddha Agung dan bayangan emas dari pertarungan Ekaristi perlahan menghilang, jiwa kembali ke dunia manusia. Sebelum kedua makhluk tertinggi itu pergi, mereka menunjukkan penghormatan kuno. Pengakuan dan rasa hormat antara dua kaisar besar. Dengan seri, tak terkalahkan. Menghilang, dunia diam.
Semua berada dalam ekstasi ketika Kaisar bertabrakan dengan Ekaristi Dacheng dalam serangkaian zaman. Sekarang tidak ada yang meragukan bahwa Ekaristi Dacheng sebanding dengan Ekaristi Agung. Semua memiliki kekuatan Dao yang tak terkalahkan. Sutian, Sakya dan Ye Chen muntah darah. Tubuh Buddha Sakyamuni terbelah, dan sebagian besar cahaya Buddha dimusnahkan, membuat pikiran makhluk hidup hening. Tubuh Ye Chen meledak dan cahaya kemasannya menghilang. Lautan darah iblis di bawah kakinya menghilang, dan musuhnya tumbang satu persatu. Ini belum selesai. Ye Chen memeluk tubuh suci dan jiwa yang terbakar berkata. Sakyamuni menghela nafas tetapi tangan Buddha mencapai linsan, cahaya Buddha jatuh ke tangannya. Saya menyadari bahwa cahaya Buddha adalah alu ajaib dari kitab suci Buddha dan hukum jalan Kaisar terbang. Oh, tentara Kaisar, ada seruan di surga, senjata kerajaan menurunkan dewa, lengan prajurit Kaisar Sakyamuni, yang dijiwai dengan otoritas Kaisar, seperti dewa yang gemilang. Kehendak pertama Buddha, prajurit terakhir Kaisar Buddha dan yang mulia Kaisar dipaksa. Mendesah dan menamparkan terus-menerus, pandangan kagum. Ye Chen yang kuat, melawan langit. Apa yang telah kamu alami kali ini? Patua Cundi khawatir Ye Chen akan diintimidasi setelah Kaisar Agung menghancurkan dunia. Meskipun dia kalah, dia juga melihat dunia, banyak guru yang terjebak. Dalam satu nafas, lautan penderitaan yang tak terbatas kembali ke pantai. Sakyamuni berkata dengan sungguh-sungguh tetapi sungguh-sungguh, suaranya seperti daratan Hongtrung, bergema ke surga bersama Buddha yang welas asih dan Kaisar yang agung. Lepaskan rasa kasihanmu, aku tidak mengenal cinta apalagi kepahitan. Ye Chen berkata dengan lemah, langit bergetar. Menghadapi tentara kekaisaran, dia tidak takut dan memiliki keyakinan yang teguh dan tak terkalahkan. Dia adalah pejuang suci dan semangat berdarah hingga puncak hidupnya sebagai dewa perang apokaliptik. Dia tidak memiliki prajurit sihir, beberapa hanya memiliki tinju emas dengan berbagai kekuatan seperti Taoisme, tulang suci, darah, ekaristi, reinkarnasi, kekuatan gaib, del. Meleleh menjadi pukulan, membuat kuartet menjadi gila. Pasukan Kaisar Jidao sangat kuat, senjata kerajaan sangat berbahaya. Ye Chen mengejutkan dunia dan menantang pasukan Kaisar dengan tinju emasnya untuk memperjuangkan masa depan yang cerah. Dia menarik perhatian, menghadapi senjata kerajaan dan momen abadi saat alu ajaib dan gelang tubuh sakramental semakin dekat. Semua dimiliki oleh yang lemah dan yang kuat. Mereka percaya bahwa orang-orang tangguh dapat mengalahkan pasukan kerajaan Buddha dengan tangan kosong. Senjata ajaib alu bertabrakan dengan tinju emas tubuh suci. Langit runtuh, kegelapan dan guntur, bintang mati. Tinju ilahi Ye Chen meledak, orang suci itu juga meledak, darah dan tulang yang patah memenuhi langit. Alus senjata kekaisaran bergetar, Sakyamuni juga terbang menjauh, tubuhnya berlumuran darah dan patah tulang. Ye Chen melakukannya, dia tidak seperti Sakramen Dacheng, tetapi dia mampu mengalahkan tentara kekaisaran tanpa senjata. Semua orang terkejut, dan penonton serta Fan Lin San Buddha juga terkejut. Ekaristi kuno yang tak terkalahkan, berdiri bahu-membahu dengan Kaisar, menulis legenda abadi yang baru. Silsilah yang terhormat, para biksu tua sangat bersemangat dan khawatir untuk generasi mendatang. Tuan rumah bahkan lebih luar biasa. Panik karena debu merah. Phoenix abadi, ambil hidupmu, Ye Chen memanggil. Terbang bersama Sakyamuni, menyerang yang suci bijak, ingin menangkap Feng Xian hidup-hidup. 10.000 Buddha sedang minum bersama sambil membaca sutra dalam keheningan. 10.000 staf Buddha emas muncul dan menutupi Lingshan, batas penjaga Buddha. Membuka, raungan menyatukan hutan dan memukul sang Buddha. Menggiling, ada dentang logam, tapi Ye Chen tidak bisa membobol Buddha emas. Dengan tinjunya, dunia dan para Buddha di gunung terguncang sampai mati. Tubuh suci itu sangat kuat sehingga bahkan para pejuang kaisar besar ekstrim Dao pun bisa menyesalinya. Pesona Buddha emas juga sulit dihentikan dan terlalu sombong. Berikan padaku. Ye Chen menggunakan tinju emasnya yang berdarah untuk memukul Buddha emas, pukulannya bahkan lebih kuat untuk kedua kalinya. Buddha emas masih ada, tetapi Buddha di gunung sudah mati dan ada awan darah. Setelah Ye Chen melihatnya, dia langsung merasakan darah dan ki melonjak, hampir mencapai kekuatan Seinbon, dan menggenggamnya dengan erat. Dunia ini sensasional dan penuh kekerasan. Ye Chen terdiam di depan pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Klik, suara jernih terdengar, tapi Ye Chen tidak menjawab. Retakan muncul di Buddha emas Wanzang dan menyebar tanpa henti.
Retaknya ditutupi dengan Buddha emas. Tanya saya. Ye Chen meraung, pukulan terakhir menghempaskan Buddha emas, dan itu melesat menuju Lingshan. Hentikan. Para Buddha berkumpul dari segala arah, memegang tongkat meditasi atau tasbih Buddha. Mereka memengaruhi makhluk hidup dan berkumpul di lautan Buddha yang perkasa. Lautan ini menelan langit dan bumi, dan para Buddha terjun ke dedaunan Yetran pohon dengan pedang untuk memotong Buddha laut. Lin putra berlumuran darah, Buddha sering mati, pikiran makhluk hidup dan diri mereka sendiri semuanya najis. Gunung Suci Buddha, Tuhan membunuh Tuhan, Buddha dihukum. Ye Chen marah, di gunung sang Buddha berhenti, penuh kasih sayang. Meskipun banyak Buddha, Ye Chen melanjutkan jalannya. Ye Chen terlalu kuat, bunuh dengan segala cara sampai Buddha tertinggi dimusnahkan. Manik-manik Buddha dan Zen jatuh dari langit, hancur dan berlumuran darah. Nun Sifang terlihat sedih. Sakyamuni dikalahkan, senjata dan hantu kaisar meledak, yang dapat menghentikan penaklukan Ekaristi. Tanah Buddha berlumuran darah, dalam kekacauan, bisakah kamu melarikan diri? Teriakan dari puncak gunung Lingshan terdengar di tengah ribuan percakapan. Feng Xian memasuki formasi teleportasi dan menghilang. Ye Chen memerintah dengan 6 mata peri dan mengambil apa yang ada di dalamnya dengan metode rahasia. Kamu tidak bisa membunuhku, keturunan Phoenix. Feng Xian mendesis, matanya panik, berjuang. Dia mengaku telah masuk agama Buddha tetapi tidak memiliki postur tubuh seorang Buddha dan sangat ketakutan serta merasakan nafas kematian. Siapa yang bisa menyelamatkannya setelah kalah dari Lingshan? Ye Chen dengan dingin berkata, utang darah dibayar dengan darah, lalu dengan bersemangat meninggalkan Lang San bersama Puong Tien. Dilarang mengganggu pekarangan biara Buddha, mengancam akan menghukum sampai aliran emas. Para Buddha Putra Lin mendesak mereka untuk kembali ke hati mereka. Buddha standar, Ye Chen mencibir, lalu mengangkat tangannya dan berguling ke laut Buddha, membelahnya, menyebabkan para Buddha terbang kemana-mana, mengubah banyak orang menjadi kabut darah. Diep Den menjadi marah, maju selangkah, memeluk tanda itu, dan mengangkat Lin San. Gambar menakutkan, kuil Buddha runtuh, ubin dan patung pecah, dan mangkuk dupa rusak. Melihat sang Buddha, cahaya redup, jubah berwarna darah, bersandar, mata rusak. Sponsor, Anda telah membuat Buddha marah. Sakyamuni terbang, memegang Hoangki dan Gatmace di tangannya. Gengsi kaisar menutupi langit dan kata-katanya sangat kuat. Sky menghancurkan Xiao dengan keagungan tertinggi. Tuan, apa yang kamu inginkan? Diep Den tersenyum pada Sakyamuni. Selamat. Buddha Sakyamuni mengguncang langit. Tiu Lin San membunuh beberapa orang dalam Buddhisme. Buddhisme yang welas asih, ini harus dibatalkan. Jangan ganggu kedamaian Buddhisme, atau dia akan bertemu dengan Laona. Kapan ketidakadilan akan terungkap, kata Ye Chen sambil tertawa. Sebagai penyebab, Anda membutuhkan hasil dengan Sang Buddha. Sakyamuni berkata bahwa Buddha Dharma tidak terukur, itu menggelikan. Ye Chen memberitahu semua orang untuk melaporkan kesalahan ketika saatnya tiba dan berbicara tentang membalas pelaku kesalahan setelah Yang Mulia menarik diri dari sebab dan akibat. Senyumnya penuh dengan kejahatan. Kamu menderita di dunia iblis dan lautan penderitaan. Bersamaku, generasi muda lari darimu. Jangan dibutakan oleh kebencian. Ye Chen santai, menggunakan kata-kata Sakyamuni, berkata dengan lembut. Oudna, pendahulu terobsesi dan pada akhirnya akan mendapatkan karma, Oudna. Reinkarnasi sebab dan akibat, kapan harus menunjukkan tidak adil. Buddha menghancurkan pikiran, Yang Mulia tidak dapat menyelamatkan makhluk hidup. Oudna, tak perlu dikatakan, kamu memiliki 6 fakultas. Itu percakapan yang aneh. Sakyam sering diinterupsi oleh Ye Chen yang masih berbicara dan mendesah penuh kasih sayang. Kemudian, dia dengan terampil mengulangi kata-kata Sakya. Sakyamuni memuntahkan darah dan terhuyung-huyung. Saya tidak tahu apakah itu sakit atau marah dan saya tidak bisa mengatakan semuanya. Biksu Sifang luar biasa dengan mulutnya yang lebar dan fisik mulia yang tak tertandingi. Kaisar dan Buddha terkejut mendengar Ye Chen mengucapkan kata-kata Sakyamuni sebelum kematiannya. Buddha itu welas asih tetapi mengganggu sebab dan akibat orang lain, kata Ye Chen sambil memandang Sakyamuni. Mendaki Lingshan, Buddha meninggal, menyebabkan bencana darah karena Anda melindunginya. Penghalang ajaib, Sakyamuni berteriak, wajah Buddha cocok dengan gunung ini, perasaan dingin, membuat orang menggigil. Ichen berkata, sekarang Anda adalah orang barbar, tidak layak menjadi seorang Buddha. Kami sama, jika saya adalah iblis,
yang mulia akan menjadi iblis Buddha yang baik. Puff, uff, Sakyamuni memuntahkan darah lagi, tubuh Buddha bergetar, dan cahaya Buddha tidak stabil. Cahaya Buddha menyinari dirinya, tetapi sulit untuk mencegah tubuh Buddhanya bergetar. Saat semua orang menyaksikan, tubuh Buddhanya menjadi setetes cahaya dan para Buddha menggunakan sihir, tetapi sulit untuk dihentikan. Ini bukan jalan, ini jebakan iblis, dan harus dijarah ke dunia. Perampokan dan masuk ke dunia. Penonton bingung, mengapa pemandangan itu lebih menakutkan daripada kematian. Di bawah tatapan semua orang, Sakya menghilang dan wujudnya menghilang, hanya raungannya yang bergema di dunia. Di tengah diskusi, senjata Kaisar Buddha berdengung dan berdengung, menyebabkan Sang Buddha memancarkan sinar cahaya, tidak tahu harus lari kemana. Gurun barat sunyi, bahkan cangkangnya. Tuhan, ini belum berakhir. Lingshan diagungkan, Buddha meninggal, Sakyamuni dicuri, senjata Kaisar hilang. Semuanya salah. Semprot. Ye Chen dan orang bijak kuno juga memuntahkan darah dan hampir jatuh. Tubuhnya emas, darah emasnya lemah, matanya yang keruh lebih tua, hari sudah senja. Pertarungan berdarah tersebut mengakibatkan terkurasnya kekuatan Secret Bones dan mendiskreditkan keluarga kerajaan serta kekuatan tempur yang dominan. Namun, meski begitu, tidak ada yang berani menyinggung yang mulia, yang selalu dihormati semua orang. Tubuh sakramental tua, semuanya diketik. Orang tua Zundi terkejut. Maju. Linsan Buddha marah dan ingin membunuh Diepden untuk membuktikan jalannya. Ye Chen acuh tak acuh, gerbang teleportasi muncul dan masuk. Buddha terkejut dengan mata tajam. Pikiran Buddha yang cemerlang tidak pernah berhenti berpikir untuk memasuki dunia. Lingshan dibongkar, Buddha ditembak, Sakyamuni pingsan, dan Imperial Weapon hilang. Sungguh ironis, desahnya. Satu orang dipukuli habis-habisan untuk membela diri. Sayang sekali. Akhir yang bagus. Mirip dengan klan surgawi, pengikut seperti Ziyang dan Lingshan. Mereka ditangkap, pingsan dan direkayasa secara genetik, Feng Xianer seperti bencana. Pertunjukan berakhir. Orang tua Zundi berbalik, memeluk Sutian, U200B menyanyikan lagu kecil yang menyenangkan saat dia pergi. Namun kali ini tidak sia-sia, dramanya semarak, berita cepat menyebar ke seluruh Huyan Hoang, Ye Chen terkenal bisa mengalahkan satu orang. Sakyamuni ragu-ragu, dan bahkan menciptakan senjata kerajaan yang kuat menurunkan alu ajaib untuk menghilang. Kebenaran, Ekaristi bergerak lebih dari sekali. Xuan Huang Xinghai di Gunung Moling mengesankan dengan legenda yang akan diwariskan dari generasi ke generasi. Kekuatan tulang suci telah habis, semua orang akan melihat Ye Chen. Ada beberapa erangan, kekhawatiran yang tidak dapat dijelaskan, tidak mau untuk membunuhnya. Semua orang lelah berbicara siang dan malam. Di bawah langit gunung, sosok yang tak terhitung jumlahnya berjongkok di puncak gunung, menggenggam tangan mereka untuk menunggu sesuatu. Akankah Ekaristi benar-benar pergi ke surga? Seseorang bertanya. Aku akan ke sana, kata yang lain dengan tegas. Pipi monyet dengan percaya diri berkata, saya menangkap banyak orang, saya tidak membunuh. Jika Anda ingin tinggal, saya akan membunuh Anda. Jika Anda setuju, tidak masalah. Kata pemuda itu, Ekaristi ada di sini. Berteriaklah dari pesta. Ye Chen datang dan jatuh di bawah langit. Darahnya masih ada dan belum kering. Darah reinkarnasi ditaburkan di sini, bukan di tanah air mereka. Undang mereka masuk, kata Ye Chen, menatap Tianshan, mengenali beberapa wajah. Dia membebaskan hampir 10.000 orang termasuk Taoist Ziyang, Peri Phoenix, anak ilahi dari klan Peri, Tian Ken, Dewa Bural, Nirvana dan pengikut mereka dengan lambaian tangannya. Demon Phoenix, kebebasan puluhan ribu. Mengaum, lutut ketakutan sampai berdarah. Turun dan selesaikan. Ye Chen mengangkat pedangnya dan berbicara dengan nada dingin dan serius. Lautan yang pahit tidak terbatas, kembali ke pantai. Tepat sebelum Ye Chen menyerang, suara Buddha terdengar. Suara Buddha ini datang dari Ye Chen Senhai, seperti Hong Zong Dalu, tenang, tetapi dari sumber yang sama. Lautan Dewa Ye Chen bergetar, hampir jatuh, kepala orang yang terluka hampir meledak. Melihat emas Buddha tergantung di Laut Dewa, Bao Xiang luar biasa, dengan mata Buddha lebar dan cerah, dan memiliki matahari yang megah. Taiksu Gulong, kutukan Buddha telah diperbaiki, dia akan menjadi sasaran dan berakhir dengan Buddha. Setelah lebih dari 200 tahun, tubuh dan pikiran Buddha terwujud melalui mantra murni Dai Nat Tathagata.
Penyebab terbentuknya, mantra Dainat Tathagata dihormati oleh Buddha, suara dan keajaiban. Orang tua itu terlempar ke tanah oleh Ye Chen. Anda ingin menerapkan kutukan dunia murni untuk menyelamatkan tubuh spiritual Buddha yang kuat. Sa menghilang dalam sekejap, pikirannya menjadi bingung. Bagaimana situasinya? Para biksu dan dewa terkejut di sekitar gunung. Saya tidak tahu Ye Chen. Pisau daging, gaya Buddha. Suara Buddha, menghemat tenaga. Tidak ada pisau daging, tidak pernah menjadi Buddha. Ye Chen mengerang, jiwa meraung. Menyapa, seorang Buddha emas bangkit dari lautan Ye Chen, duduk di langit dan setinggi puluhan ribu meter dengan cahaya Buddha yang agung. Cahaya Sang Buddha bersinar begitu terang, kemudian langit menjadi gelap. Sang Buddha diam dengan welas asih dan kedamaian, dan kitab suci berkembang dalam dirinya. Sang pembudidaya memandang Buddha emas, Dewi Peri, dan burung phoenix, meminta bantuan. Buddha Amitabhaku yang welas asih, suara Sang Buddha bergema di 9 penjuru. Ye Chen berlutut dan menolak untuk mengasihani. Ye Chen sangat marah dan matanya merah. Ada urat biru di dahinya. Kegilaan dan kegilaan hidupnya berdampingan. Pria kuat yang tidak fleksibel itu berdiri, meregangkan tubuh, dan menjatuhkan pedang semi kaisar yang tertancap ke tanah. Dengan recoil yang ganas, dia dengan bijak menebas musuhnya. Pisau itu jatuh, dan umat manusia berubah menjadi kabut darah yang sekarat, membayar harga yang sangat mahal. Tulang sucinya dihancurkan oleh suatu kekuatan. Teriakannya bergema saat dia memegang pedang darah dan berjuang tanpa henti. Setiap pukulan pedang mengakibatkan sejumlah kematian. Tubuh sucinya dipotong-potong tanpa henti, berdarah, hingga banyak yang mati. Buddha, selamatkan aku. 2 kali, Ye Chen dan para dewa elf dan Feng Xian meraung dan berharap Sang Buddha dapat menyelamatkan mereka dari penderitaan dengan mengatakan, bunuh. Ye Chen tersesat, bingung, dan berdarah di punggungnya. Pedang jatuh, darah tumpah di Gunung Tin Shan. Banyak dewa dan pangeran dari sekte besar mati seketika, berubah menjadi abu sejarah. Sang Buddha mengangkat tangannya dan berkata, Buddha Anda sangat welas asih. Langit menutup, tangan Buddha emas dengan swastika, kehilangan telapak tangan. Dunia bergetar, memudar, runtuh sepenuhnya. Waktu membeku, alam semesta terbalik, langit runtuh. Kamu tidak bisa membunuhku, aku Phoenix muda, dan ini temanku. Feng Xian berteriak kaget, Ye Chen memerintahkan untuk membunuh Tuhannya. Bila pembunuh telah diangkat, hutang darah harus dibayar dengan darah. Ye Chen marah, siap untuk membalaskan dendam atas tragedi keluarganya di Feng Xian bahkan jika itu mengorbankan nyawanya pada akhirnya. Tidak, untuk mempersingkat teks ini, saya ingin membeli laptop dengan konfigurasi yang cukup tinggi seperti RAM minimal 8 GB, prosesor Intel Core i7, hard drive SSD dan kartu grafis Nvidia. Saya ingin menggunakannya untuk pekerjaan yang membutuhkan kinerja cepat dan efisien. Feng Xian mendesis, matanya berkedip dan pupilnya menyempit. Tubuhnya sedingin es. Dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen, tetapi karena Phoenix itu abadi, dia dengan dingin tidak mentolerir penghinaan dari orang lain. Dia sering membalas dendam dan akhirnya menjadi gila karena seringnya kegagalan Ye Chen dalam pengepungan. Pada akhirnya, dia dan saudara-saudaranya akan mati secara tragis. Suku Phoenix bangga, tapi malu karena akhirnya menyesalinya saat mati. Penyesalan telah berulang kali membuat marah Ye Chen, menciptakan skala negatif dan berujung pada akhir yang menyedihkan. Semua prestasi dan kecantikannya akan menjadi masa lalu dengan pedang ini. Cahaya dingin muncul, Fen Ji jatuh dan Feng Xian ditebas. Berubah menjadi kabut darah, dia dimakamkan di bawah pegunungan langit, membayar harga atas kejahatannya. Telapak tangan Buddha Lingtian jatuh, sosoknya yang pantang menyerah jatuh ke genangan darah. Bumi melengkung, sidik jari mencapai pegunungan raksasa. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ye Chen mengerang dan gemetar di bawah gunung yang runtuh. Gunung itu berguncang dan dia terkejut. Gambar bergetar, seseorang mengangkat gunung raksasa setinggi 8.000 kaki. 4 biksu yang terkejut datang untuk membantu. Melihat bahwa Ye Chen telah mengangkat gunung Juyue, tubuh kebijaksanaan Buddha memancarkan cahaya Buddha. Ye Chen meraung, darah emas melonjak, tapi kakinya masih sedikit bengkok, ingin berlutut. Mereka tidak bisa menahannya, dan mereka memberikan dukungan emosional kepada Ye Chen. Mereka semua takut akan sakramen lama, dan mereka tidak ingin garis keras itu dijatuhkan di sini. Almarhum pahlawan, Ye Chen,
telah menghabiskan sedikit kekuatan terakhir dari tulang sucinya, dan dia terlalu tua untuk menanggung relokasi Buddha. Dengan keras, gunung raksasa 80.000 zang yang diangkat oleh Ye Chen jatuh ke tanah, dan bumi berguncang. Ye Chen pingsan dan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri, hanya raungan keras yang bergema tanpa henti. Ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan di hatinya, sang pahlawan terlambat. Langit dan bumi tenggelam dalam damai, hanya embun darah yang terbang. Dilihat dari sisi lain, gunung itu tampak seperti 5 jari. Itu adalah telapak tangan Sang Buddha, dinamai berdasarkan 4 kelompok. Gunung 5 jari, mereka berada di pinggiran Gunung Wuxi, dan ada umat yang tunduk pada perintah Buddha. Ketika biksu yang datang kemudian mendengar alasannya, dia terkejut. Kami menyaksikan burung phoenix dan pemenggalan mereka, dan juga menyaksikan pemindahan sakramen Maha Kudus oleh Buddha. Kali ini ditekan oleh Sang Buddha. Itu juga kausal. Seseorang menghela nafas. Bagian bawah mucisan gelap dan sepi, tidak ada lampu yang terlihat. Dan Ye Chen dikunci di altar, lengan, kaki, pinggang dan lehernya dibelenggu dengan rantai dingin. Dia memiliki kepala yang berantakan dan berdarah, seperti terpidana mati, dan mata tuanya keruh dan kusam. Tiba-tiba dia mengangkat tangan tuanya dan menyentuh matanya. Bahkan jika langit naik, sulit untuk melarikan diri dari gunung ini. Di sini gelap dan sunyi, tanpa cahaya, tanpa kehidupan, dan lelaki tua itu hanya bisa meringkuk kedinginan. Seseorang keluar dari gunung dan hanya bisa menghela nafas. Ada gelombang berjalan dan orang-orang datang ke sini. Semua biksu tua tercengang, dan ada juga banyak biksu muda. Mereka memandangi gunung dengan heran dan menghela nafas. Wanita petani muda memiliki mata yang indah, dan semua wanita cantik seperti pahlawan wanita. Di kejauhan, seseorang berbalik, ada lebih dari selusin sosok, semuanya mengenakan jubah hitam, semuanya dengan air mata berlinang. Dia adalah orang yang bereinkarnasi. Dia tidak mematuhi perintah Ye Chen untuk meninggalkan Xuan Huang. Anak-anak, otakmu kebanjiran. Biksu Tupuong menghela nafas dan berkata, yang terkuat hanyalah seorang pemula, masih ingin melanggar larangan Buddha. 80% dari mereka ditendang oleh keledai dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Menurut ledakan ini, itu tidak akan meledak selama 800 tahun lagi. Ingin menyelamatkan Ekaristi, kebanyakan dari mereka adalah Diatfran. Adapun kata-kata 4, lebih dari selusin orang yang bereinkarnasi tetap diam, dan mereka masih membombardir Wuzishan dengan sembrono. Di gunung, Diepden terbangun dan membuka mata tuanya. Di sisi lain gunung, dia bisa melihat keluar. Dia mendengar suara indera psikisnya dan memerintahkan serangan itu untuk dihentikan. Lusinan orang yang bereinkarnasi dipenuhi dengan cahaya yang kuat. Puluhan orang yang bereinkarnasi juga mematuhi perintah, menghentikan pengeboman, dan berbalik. Melihat hegemoni segel Buddha, mereka tahu betul bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, tidak ada cara untuk menghilangkannya. Mereka membutuhkan bantuan untuk menyelamatkan Ye Chen. Melihat reinkarnasi orang mati, mata Ye Chen kabur, seolah dia bisa melihat melalui gunung dan sungai. Lebih dari 200 tahun, dia juga merindukan rumah. Dia tidak tahu apakah dia bisa kembali ke Dacu, karena dia sedang sekarat dan memiliki kehidupan yang menyedihkan. Jelas, mereka semua pergi ke Ye Chen. Kamu tahu kekuatan Seinbon, lagi pula, Ye Chen ditekan, baru kemudian dia berani datang. Jika Ye Chen masih memiliki kekuatan sebelumnya, apakah mereka berani datang? Dengan keadaan Ye Chen saat ini, jika segelnya rusak, mustahil untuk lolos dari kematian. Ye Chen, kamu juga punya hari ini. Guru suci Chung Tai Tan tersenyum tanpa malu, matanya menusuk. 6 guru suci lainnya melakukan hal yang sama, mengertakkan gigi untuk bergegas masuk dan merobek tubuh Ye Chen. Ye Chen diam-diam menatap wajah jelek itu dan merasa sedih. Lebih dari 200 tahun yang lalu, 90 juta biksu Daichu bertempur mati-matian dan melindungi rakyat. Tapi dicemooh oleh mereka seperti ini, situasi yang ironis, membuat orang tidak bisa menahan tawa. Di pegunungan, suara telah dimulai. Para dewa suci dari 7 keluarga semua mengangkat tangan mereka dan mengayunkan pedang mereka untuk menunjuk ke Gunung Muci. Pada saat ini, pengetahuan Sutian yang terekam di 4 penjuru hidup kembali dan berkembang. Jutaan biksu juga berdiri di semua sisi. Alat sihir berdengung, formasi bergetar, banyak seni rahasia muncul, semuanya diam-diam ingin meruntuhkan Wuzishan. Tentu saja, jutaan praktisi berpartisipasi,
tetapi mereka tertegun karena mereka tidak dapat mengguncang Wu Zishan, dan bahkan setengah batu pun tidak jatuh. Untuk hidup mereka, item sihir dan formasi sihir rahasia gratis, dan kerusakan tidak akan dihitung. Para biksu yang pergi lebih awal semuanya telah kembali. Semua orang ingin melihat apakah serangan jutaan biksu dapat mematahkan larangan Sang Buddha. Dilihat dari jauh, di sekitar Gunung Wuzi, di setiap puncaknya, para biksu bergandengan tangan untuk menonton pertunjukan. Tak terhitung banyaknya orang yang langsung mendirikan panci besi besar di puncak gunung, makan daging dan minum anggur sambil mengagumi pemandangan yang megah. Saya bertaruh dalam 9 hari, dan larangan itu akan dicabut. Ada juga beberapa keanehan, dan meja permainan diatur untuk dimainkan di siang bolong. 3 hari, paling lama 3 hari, jutaan biksu. Segel Buddha rusak ketika Anda mengatakan itu rusak. Kios-kios pinggir jalan semuanya berdiri, dan penjual rune dan gulungan juga ramai. Kedai teh dan toko minuman keras juga telah dipugar, dan dipenuhi oleh para penyihir hebat. Namun, 1 hari berlalu dengan tenang dan segelnya masih belum rusak. 3 hari telah berlalu, tetapi Wu Zishan masih belum ditemukan. Waktu berlalu dengan lambat, 4 tahun 6 hari. Hari demi hari, 7 kekuatan menjadi semakin ganas, tetapi mereka masih tidak dapat mengguncang Wu Zishan, tidak dapat membuka segelnya. Jutaan biksu semuanya duduk di tanah, wajah mereka pucat. Setelah 1 bulan kematian, napas mereka tertahan dan mata merah mereka pusing. Melihat kembali ke penonton, mereka semua menggaruk-garuk kepala. 7 ahli meledak selama sebulan, mereka juga bersemangat untuk menonton sebulan, tidak memperhatikan secara normal. Orang tua itu juga meniup janggutnya dan menatap. Begitu seseorang pergi, semua orang bangun dengan wajah suram yang aneh. Dunia luas, seperti gelombang digital, datang dan pergi dengan cepat, dan ada banyak keheningan dalam sepersekian detik. 6 orang suci terkemuka lainnya juga memerintahkan dengan wajah muram, membawa anggota keluarga mereka pergi. Di altar di bawah gunung, Ye Chen membenamkan kepalanya dan duduk diam, rambut putihnya berantakan, menyembunyikan wajahnya yang tua. Dia seperti patung batu, tidak bergerak, terkadang mempengaruhi suara rantai besi. Dia seharusnya menjadi naga terbang selama 9 hari, tapi saat ini dia lebih buruk dari seekor semut. Dia seharusnya berada di dasar gunung berjari 5 di gunung berjari 5 yang gelap tanpa matahari ini. Segel tubuh spiritual Buddha terlalu kuat dan didukung oleh kekuatan mental yang tak terbatas. Penjara seperti itu tidak dapat dihancurkan oleh tentara kekaisaran. Hanya saja Master Super dan klan kuno yang memiliki senjata kekaisaran yang sangat kuat semuanya telah menyatakan diri mereka sendiri, dan 3 hingga 5 kekuatan yang tersisa sama sekali tidak akan memiliki pangkat kaisar ini. Bahkan jika dia melakukannya, dia takut dia tidak akan membuat Buddha marah untuk menyelamatkannya, dia tidak memiliki banyak wajah. Bahkan jika Anda tidak menggunakan metode ini, kultivasi Anda akan berkurang, dan umur Anda juga akan berkurang. Jika Anda menggerakkan langit lagi, kecepatan serangan balik akan meningkat, bahkan lebih dari 1 kali dan itu akan sangat menarik. Kebenaran zaman kuno yang tidak berubah, seni rahasia, dan kekuatan magis mendominasi, semuanya dengan reaksi dominan, kekerasan yang tak tertandingi. Mereka seperti Ye Chen, ditindas oleh Buddha dan sulit keluar dari penjara. Kosong, bayang-bayang dari langit, ceroboh, dengan janggut lebat dan rambut kuno. Itu adalah kota Tuayan, terletak di kaki Gunung Wuzi. Penatuayan mengangkat kepalanya dan melihat gulungan Buddha yang tergantung di puncak gunung. Kemudian dia melihat ke bawah gunung, seolah dia bisa melihat Ye Chen di dalam. Jika sesuatu terjadi, saya ingin memprovokasi Buddha. Kata-kata Ye Chen jelas dan tenang, dan matanya tenang, bahkan jika dia menyegelku sampai mati, aku tidak akan menundukkan kepalaku kepada Buddha. Saat dia berbicara, dia menebas dengan pedangnya sebuah prasasti batu setinggi 3 meter yang berdiri di bawah Gunung Wuzi. Jika tidak bisa, prasasti ini adalah batu nisannya. Langit dan bumi kembali sunyi, hanya gemerisik dedaunan, bergoyang tertiup angin, melayang di Gunung Wuzi. Dia tidur nyenyak, tidak bergerak di kaki gunung yang gelap. Dia tidur selama 3 hari dan tidak pernah bangun. Kebanyakan dari mereka adalah generasi tua dan generasi muda, tidak semuanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan mereka ingin melihat wajah Ekaristi yang sebenarnya. Kakek, apakah pria di bawah gunung itu benar-benar kuat? Seorang anak laki-laki yang sederhana dan jujur U200B menatapnya, mata besar Ling Che, polos dan polos.
Dia adalah Ekaristi, sama tak terkalahkan, berdampingan dengan kaisar, semua legenda adalah mitos. Dia berteriak, galak dan kejam, puluhan anak muda terbang ke langit, sombong dan sombong. Melihat hal tersebut, Lao Tu buru-buru mengumpulkan anak cucunya, karena takut mereka akan marah dan melakukan kejahatan. Ye Chen, kamu juga punya hari ini. Mereka mengertakkan gigi, ingin menarik Ye Chen keluar untuk merobek tubuhnya. Puluhan anak muda melihat batu nisan turun dari gunung sambil tertawa dan memaki. Segera, suara serak air bergema dan urin pemuda berambut ungu itu menyembur ke batu nisan. Batu nisan yang indah bermandikan air seni. Yang lain menunjukkan gigi putih dan tersenyum jahat. Bahkan jika disegel, itu tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Suara air mengalir, diiringi tawa yang tak terkendali. Ye Chen, rasanya enak, bersiaplah. Kakek, mereka, remaja asli itu tidak jauh, wajahnya penuh amarah, dan dia ditangkap lagi. Di kaki gunung, lebih dari selusin pemuda gemetar saat buang air kecil, mengangkat celana, meludah, tertawa dan berbicara dengan keras. Cerita baru seperti itu disebarkan oleh mereka, dan mata orang-orang yang memusuhi Ye Chen langsung menyala. Jadi di bawah Gunung Muci, ada lebih banyak karakter. Selalu ada banyak orang, apakah itu kelompok 3 orang atau kelompok 5 orang, semua orang pergi ke Wuzishan untuk buang air. Mereka adalah musuh mutlak King Yishui, dan tidak ada kekurangan orang dari Istana Taiking, tempat suci surga, dan kuil Changling. Tanpa melihat reaksi Ye Chen, orang-orang ini semua merasa bosan, dan jumlah tamu berangsur-angsur berkurang. Ye Chen yang tertidur membuka matanya untuk pertama kalinya dan memandang Gunung Wuxi. Dia adalah wanita yang tidak seperti yang lain. Dia tidak bisa melihat kebenaran. Dia melihat bahwa matanya jernih, bersih, tetapi sangat acuh tak acuh. Bukankah dia peri tanpa air mata Nian Qian? Di masa lalu, Ye Chen pergi ke kuil Nian Qi untuk menemukan Cusuan, menjadi gila dan hampir menghancurkannya. Saat berbicara, peri tidak meneteskan air mata dan jatuh ke kaki gunung. Pertama, dia melirik gulungan Buddha di puncak Gunung Wuxi, lalu ke nisan tetua Yan Daoli. Namanya dilupakan, dan dia menjadi orang suci pada usia 100 tahun. Dia adalah tubuh abadi yang paling mengesankan dari makhluk tertinggi sejak berdirinya kota sekolah tanpa air mata. Peri tanpa air mata membuka bibirnya sedikit, mengungkapkan suara samar, seperti 9 langit, suaranya indah alami dan tak tertandingi. Biduk menitikkan air mata. Saat malam sepi, silakan berdiri di puncak gunung dan saksikan tampilan halus. Mata peri Wulei tenang, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia berbalik dan berjalan menuju malam. Jika peri kembali tahun depan, apakah dia bisa menyampaikan pesan kepada dewimu? Katakan saja. Ada seseorang bernama Ye Chen yang tidak pernah melupakannya dan menunggunya pulang. Bagian bawah Gunung Muci gelap, dan dia menutup matanya dan tertidur lelap, seperti patung yang tidak bergerak. Huyen Hoang tetaplah Huyen Hoang, tetapi tidak ada tubuh suci kuno yang menciptakan mitos seperti itu, jauh lebih tenang dari sebelumnya. Namun, masih banyak musuh yang akan datang, dan kebanyakan dari mereka tidak senang, dan mereka beristirahat di sini. Ye Chen tidur nyenyak, tapi dia tidur lama sekali dan tidak bangun. Penampilannya tak tertandingi, tapi dia juga sangat cantik. Dia dari Red Flame Mercenaries kuat wilayah selatan, seorang gadis yang baik, tetapi dia memiliki nama yang konyol. Sa Po Tien. Dia berhenti sejenak sebelum pergi sambil menghela nafas. Tahun keempat setelah itu, seorang biarawati datang ke kaki gunung, semuanya wanita suci. Juga seorang kenalan, Tin Pu Fuong Ancient God mendinasti 2 nenek moyang. Dongyang Zhenren dan Peri King Yue. Di masa lalu, Ye Chen adalah orang yang bereinkarnasi, bersama dengan Yan Lao Dao, Lu bertemu Wang Guxing dan berpartisipasi dalam pelelangan. Disinilah dia menemukan Biou yang bereinkarnasi, dan karena itu dia juga memprovokasi Hua Tiandu dan Kaisar Hantu. Tuan Dongyang dan Peri King Yue mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, lalu mereka pergi mencari putra Dong Huang. Mereka tidak melihatnya selama lebih dari 100 tahun, tetapi mereka juga menemukan Xuan Huang. Sayangnya, mereka tidak menemukan putra Dong Huang, tetapi mereka mendengar legenda Ye Chen dan menekan Wu Zishan. Keduanya memanggil untuk waktu yang lama, dan terjadi ledakan di Nguci-san untuk waktu yang lama, tetapi Diabden bahkan tidak menjawab. Pada tahun ke-10, seorang lelaki tua datang dengan sebotol anggur dan melihat lebih dekat.
Ye Chen telah memburu Xiang selama beberapa tahun terakhir, tetapi gagal menyelamatkan muka, kelas semi-kaisar, sejauh ini cukup memalukan. Namun, kali ini dia tidak datang untuk berurusan dengan Ye Chen, tetapi menyuap batu nisan Ye Chen. Sebelum berangkat, dia tidak lupa melihat lukisan gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi yang masih bersinar terang. Ini adalah segel Buddha, pasukan non-Tiang tidak dapat dibuka, bahkan jika dia adalah seorang kaisar standar, dia tidak berdaya. Lama sekali, selama 10 tahun bunga mekar. Di Cakrawala, seseorang berbalik, juga seorang teman lama. Orang tua itu adalah Xiao Yan, sesepuh dari Istana Taiqing, yang memasuki Istana Taiqing untuk membunuh Yin Zong. Jika Ye Chen menekan Yin, dia tidak akan membunuh musuhnya. Meskipun itu hanya kesepakatan, dia masih berterima kasih kepada Ye Chen dan menghela nafas saat dia mendapati dirinya tertekan. Di tengah malam dia pergi, punggungnya sehitam tahun itu, tua dan kesepian, tanpa tenaga. Mendekati usia 30 tahun, Diabden masih terbenam dalam mimpi selama bertahun-tahun, diselimuti lapisan debu yang tebal. Orang tua ini, budayamu telah ditransmisikan ke tingkat pertama kerajaan. Tahun itu, ketika dia meninggalkan lembah Phoenix, dia menemukan sebuah gunung tua untuk menegaskan dirinya. Pria ini berusia lebih dari 30 tahun. Ketika dia bangun lagi, dia tidak menunggu Huyen Den, tetapi dia telah mendengar terlalu banyak legenda tentang Ye Chen, dan kemudian dia datang ke sini. Dia terkejut, dia juga terkejut, beberapa tahun terakhir yang mengejutkan bocah kecil itu benar-benar menakutkan, dia juga terkejut dengan tindakan mengerikan Ye Chen di sepanjang jalan, semuanya adalah mitos. Dia, yang berjuang dengan darah dan darah untuk orang-orang di wilayah Wan, jatuh ke dalam keadaan yang menyedihkan. Itu dihancurkan di Gunung Lima Jari, tapi tidak ada yang peduli. Setelah melakukan beberapa panggilan, dia kembali, mencari tukang gemuk untuk membantu Ye Chen menyingkirkan intimidasi Wu Zishan. Selama ratusan tahun, rumput liar telah tumbuh di sekitar Gunung Wuzi, dan batu nisan juga telah ditumbuhi rumput liar. Bahkan gulungan Buddha yang tergantung di puncak gunung pun tertutup debu. Sudah terlalu lama di dunia selama 100 tahun, dan dunia secara bertahap meninggalkan pegunungan marmer dan melupakan ekaristi yang ditekan di kaki gunung. Kadang-kadang ketika orang lewat, saya ingat Wu Zishan terus mendesak ekaristi. Generasi tua menghela nafas dan tidak bisa menahan air mata mereka sebelum ekaristi. Meskipun 100 tahun telah berlalu, benua Wangsuan telah muncul dalam jumlah besar, tetapi tidak satupun dari mereka yang memecahkan rekornya. Lapisan debu yang tebal, lapis demi lapis, seolah ingin menguburnya, dasar gunung yang gelap ini adalah makamnya. Tiba-tiba, salju putih turun dari langit dan bumi, salju tebal turun, menambah jubah putih untuk malam yang sunyi. Dia bangun selama 100 tahun, akhirnya dia bangun. Matanya keruh, kusam hingga kusam, kulitnya keriput, sosoknya gemetar. Lelaki tua itu tidak marah, seolah-olah dalam sekejap dia akan jatuh ke tanah. Dia duduk dengan kepala terkubur dalam keheningan, dikelilingi oleh kematian, angin sepoi-sepoi menyapu salju putih dan dingin. Di luar gunung, salju turun dengan lebat dan hanya sedikit orang yang berjalan di atasnya. Itu adalah seorang gadis muda dengan pakaian putih dan putih, membawa piano di punggungnya, meninggalkan serangkaian jejak kaki di lantai. Siapa dia dengan mata jernihnya? Rambut panjang bergelombang seperti ombak, ikal dan ikalnya diwarnai dengan cahaya suci. Harus dikatakan bahwa gadis ini sangat akrab, dia persis seperti orang yang lahir dari 9 dewa, tapi dia bukan 9 dewa. Meski masih muda, usianya sudah tidak muda lagi, lebih dari 300 tahun. Alasan dia mempertahankan penampilan femininnya adalah karena teknik yang dia kembangkan sangat kuno dan misterius. Ye Chen mengangkat kepalanya dan menatap gadis berjubah putih yang memegang piano, matanya berkaca-kaca. Ye Chen, jika ada akhirat, maukah kamu menikah denganku? Ungkapan cinta lama, dengan kelembutan seorang wanita, terngiang di telinganya, berakar pada ingatan yang berdarah. Dalam kegelapan redup, dia sepertinya bisa melihat seorang gadis kecil yang cantik, menatap mata bulat besarnya, tersenyum padanya, senyumnya polos dan murni, tanpa beban. Dia memikirkan terlalu banyak adegan reuni dengan Xian, tetapi tidak mengharapkan reuni seperti itu. Ye Chen membuka mulutnya, tetapi tersedak, hanya beberapa kata, tahun telah berubah. Tapi Xian tidak bisa mendengar apa yang dia katakan. Dia hanya berdiri diam di bawah gunung, diam-diam melihat batu nisannya. Untuk beberapa alasan,
dia datang ke sini dan melihat kata-kata di tablet. Senyum tipis bergema, dan itu disampaikan oleh seorang pemuda berambut ungu dari sisi Xian dengan darah yang kuat. Xian terdiam, masih menatap batu nisan Ye Chen dengan bingung. Pemuda berambut ungu itu masih berbicara, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan matanya penuh dengan penghinaan. Jika dia ada di sini, aku akan menekannya dengan satu telapak tangan. Apakah kamu berani tidak mematuhi tata gata? Aku, Xian bereinkarnasi, setiap kata sederhana dan polos, tetapi pemuda berambut ungu di atas terdiam sesaat. Setiap orang adalah legenda, dan sejauh ini belum ada yang bisa menguraikannya. Wajah pemuda berambut ungu itu merah dan kulitnya sangat jelek. Dia ingin mengorbankan cahaya ingatan untuk membuka Xian. Kehidupan sebelumnya dilarang, tapi karena segel, itu tidak bisa dikorbankan. Terlebih lagi, orang yang jatuh ke dalam kultivasinya telah kehilangan kesadarannya, kata-katanya tidak dapat terdengar di luar. Matanya yang berlumpur ditutupi dengan mata merah. Ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia tiba-tiba mendapat inspirasi. Jen, yang disegel oleh rantai lampu memori, hanya menghancurkan batu giok untuk melepaskan rangkaian cahaya. Yang membuatnya tidak berdaya adalah dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengikat ayam, dan bahkan potongan batu giok tidak dapat dihancurkan atau bekerja. Tak berdaya, dia memegang celana giok dengan kedua tangan dan memegangnya di depan mulutnya. Dia menggigitnya dengan mulutnya, seperti anjing mengunyah tulang. Cahaya peri terlalu cepat, dan itu juga Xian. Tentu saja, adegan menyakitkan yang dia bayangkan ketika dia membuka ingatannya tidak muncul, dan dia juga tidak menunjukkan ekspresi yang tidak biasa. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Pemuda berambut ungu bergegas maju dengan ekspresi khawatir. Xian tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya diam-diam menatap Gunung Wuzi, seolah-olah dia bisa melihat penatua Ye Chen melalui gunung. Kenapa begitu? Batal demi hukum. Ye Chen mengerutkan kening dan menatap Xian, atau, tahun itu, Jining Suang juga aneh. Segera, dia mengangkat tangannya yang gemetar lagi, mengeluarkan liontin giok, meraihnya dengan kedua tangan, dan menggigitnya dengan panik. Anehnya, Xian hanya menggigil sesaat dan tidak ada hal istimewa yang terjadi. Ye Chen batuk darah, pecahan gigi masih ada di dalam darah, dan napasnya langsung hancur secara ekstrim. Pemuda berambut ungu berteriak ke gunung, apa yang kamu lakukan pada adik perempuan itu? Orang yang tidak cerdas juga akan memperhatikan mereka. Pemuda berambut ungu mendengus dingin, posturnya sangat benar. Ye Chen langsung mengabaikan bocah itu dan terus menatap Xian, berharap melihat keajaiban, untuk membiarkannya melepaskan larangan itu. Hanya saja keajaiban yang dia harapkan tidak ada. Pemuda berambut ungu itu masih berteriak, rusa itu menguap dan dia mulai melarikan diri. Reinkarnasi Xian mau tidak mau berteriak dan menghentikan teriakan pelayan, itu sangat keras. Hehe, saya akan pergi ke bintang untuk menjalani pengalaman, Anda tidak ingin mengikuti saya lagi. Xian langsung menyela pemuda berambut ungu itu. Kakak perempuan, pemuda berambut ungu bernama Hua yang ingin mengikuti, tetapi Xian memiliki tubuh misterius dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Sebelum pergi, dia tidak lupa melihat Wu Zishan, hatinya masih sakit, dan dia masih menginginkannya. Dia pergi ke sana, saya tidak tahu apakah dia bisa membuka larangan itu. Di hari terlarang, dia masih hidup atau tidak, mungkin hidup dan mati terpisah. Kamerat Hua yang sangat marah, wajahnya seganas iblis, dia mengeluarkan pedang yang fatal, menggunakan pedang dan pedangnya untuk menghancurkan gunung berjari 5, mencoba memecahkan segel Buddha, menarik Ye Chen keluar dari 5 meraba gunung kuda dan klon. Ye Chen menutup matanya, tidak memandangnya, dia membenamkan kepalanya lagi, matanya padam, tanpa cahaya. Saya tidak tahu kapan, saya melihat pelayan Hua yang mengeluarkan pedang pembunuh. Dia tidak membuka segelnya, dan dia benar-benar tidak bisa memecahkannya. Dengan satu teriakan terakhir, dia berbalik dan pergi. Langit dan bumi, kembali tenang, hanya salju putih yang berterbangan. Dia pergi berlatih 100 tahun yang lalu, dan akan kembali dalam 100 tahun. Saya mendengar bahwa Ye Chen dihancurkan di Gunung Wuzi, dan dia meledak di tempat dan sangat marah. Pengalaman ini sebagian besar berdarah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan pedangnya dan menebas Wu Zishan. Suara Ye Chen serak, dia bisa berbicara, tapi Immortal King Kren tidak bisa mendengarnya. Raja Peri Bangau terhuyung-huyung, menatap gambar gulungan Buddha yang tergantung di puncak Gunung Wuzi.
Dia menutup matanya dan melihat ke gunung, menangis ke langit. Tujuh tua, aku tahu kamu masih hidup. Wu Zishan berdiri di sana, dan tidak bereaksi, atau mengatakan bahwa Ye Chen bereaksi, tetapi terhalang oleh gunung. Melihat gunung derek Kaisar Peri, Ye Chen tidak bisa menahan senyum, tubuh yang panas memenuhi tubuhnya, dan langsung gemetar. Raja Peri Bangau mengambil pedang si pembunuh, berbalik dan berkata, tentu saja, begitu dia naik ke langit, dia melihat tujuh dewa menembak di depannya. Dia tidak hanya menonton, tetapi dia juga menonton, terdesak di kaki gunung Ye Chen. Tapi melihat Tutin dari jauh, ada tujuh sosok berkumpul di satu tempat, semuanya orang suci, dengan garis keturunan yang luar biasa. Ketujuh bukanlah kekuatan yang sama, karena mereka memakai jubah yang berbeda, dan mereka harus termasuk dalam tujuh kekuatan. Dia tidak tahu tujuh, tapi dia tahu mereka dalam jubah tahu mereka. Mereka milik tujuh kekuatan, dinasti Yuhuasen, istana Taiking, agama Sun Mun Shinto, kota tertinggi, istana berkabut, kuil Changling, dan suaka hukuman surgawi. Tak perlu dikatakan, ini adalah anak baptis tujuh kekuatan yang baru. Di masa lalu, peninggalan kuno, tujuh dewa kekuatan asli, semuanya dipenggal oleh Ye Chen, dan sekarang mereka memilih kembali para dewa, yang diharapkan dan masuk akal. Saat berbicara, tujuh orang datang dan memandang Raja Peri dengan penuh minat, aku akan jatuh ke dalam siapa. Seseorang mengatakan bahwa segala sesuatu tentang Ye Chen akan dibunuh. Raja Peri, dia dengan dingin mendengus, memasuki langit, langsung ke hukuman malaikat, satu pedang memotong langit dan bumi. Hukuman Tuhan penuh dengan mata dan siksaan, dan dia mencengkeram meterai besar untuk bertarung. Di adegan ketujuh, Immortal King Crane jatuh langsung ke angin, noda darah di tubuhnya, sangat menyakitkan. Ye Chen ada di gunung, minum dengan sekuat tenaga. Jika satu lawan satu, tujuh dewa bukan tandingan Bangol Tianfuong, tetapi jika tujuh orang bersatu untuk mengepung, kekuatan Bangol Tianfuong tidak akan terkalahkan. Dalam beberapa putaran, Feri Fuongko benar-benar ditekan, tubuhnya meledak, daging dan tulangnya hancur. Bangor Raja Peri dengan dingin mengambil tindakan, tertawa terbahak-bahak, tahu bahwa dia akan menghindari perbatasan, dan melarikan diri dari langit. Tawa kecil yang indah datang dari jauh, sangat lemah, dingin dan mematikan. Saat kata-kata itu jatuh, saya melihat cetakan tangan kuning terdorong dari langit. Mata Ye Chen merah, dia terhuyung-huyung untuk keluar, tetapi ditangkap dengan rantai. Raja Abadi Inggris memuntahkan darah, dan tombak perang menyatu dengan metode intervensi rahasia, yang tidak hanya menghancurkannya tetapi juga menahannya, membuatnya tidak bisa bergerak. Dalam kehampaan, beberapa orang terbang ke langit, bukan satu orang, tapi satu bagian, kerumunan itu seperti laut, diselimuti kegelapan. Mata Ye Chen merah, dan sekilas, dia mengenali keduanya. Benar saja, Kim O dan Kon Bang, satu pangeran kedua Kim O, satu pangeran ketiga Kon Bang, Diep Den telah melihat semuanya. Pangeran Jinwu dan Pangeran Kunpeng keduanya telah dipenggal di masa lalu dan kebanyakan dari mereka adalah pangeran baru yang dipilih oleh klan. Untuk saat ini, mereka harus disebut pangeran kedua Jinwu dan pangeran ketiga Kunpeng. Melihat ke belakang pangeran kedua Kim O dan pangeran ketiga Kon Bang, Diep Den juga melihat banyak pengetahuan. Pangeran ke-6 dari suku Baki, pangeran ke-4 dari suku Feng Diao, pangeran ke-8 dari suku Blood Swan, pangeran ke-7 dari suku Dapeng, dan pangeran ke-9 dari suku Senpeng. Mereka semua terlihat seperti Golden Crow dan Kunpeng. Jika Ye Chen tidak membunuh pangeran mereka tahun itu, mereka tidak akan pergi dari pangeran ke pangeran. Seperti Queen Yu dan Little Ape Emperor, apakah keduanya tidak berpengalaman? Wajah tua Ye Chen sangat tidak sedap dipandang. Banyak pangeran duduk dan memandangi bangor Raja Abadi yang disalibkan di gunung, lalu memandangi Gunung Wuzi dengan minat khusus. Ye Chen tidak mengatakan apa-apa, matanya mendung saat dia menatapnya, bahkan jika dia ingin menjawab, dia tidak bisa mendengarnya di luar. Jika kamu tidak membunuh pangeran tampanku, aku tidak sabar, dia adalah seorang dermawan yang hebat. Karena ini adalah hutang darah, itu harus dibayar dengan darah. Ye Chen He membenamkan kepalanya, rantai berat, dia tidak bisa bernapas, wajahnya yang tua tidak berdarah. Mata berlumpur itu langsung berubah menjadi merah darah dan hampir meledak. Dia sangat mengenal suara wanita itu dan dia tidak melupakannya sampai kematiannya. Di bawah tatapannya, seorang wanita muncul dari langit malam di kejauhan, mengenakan pakaian peri yang berwarna-warni,
dengan penglihatan yang saling terkait. Dia sebenarnya adalah Phoenix, putri dari keluarga Phoenix.